Dharma Hermawan tahu bahwa Tama datang untuk pernikahan putrinya dengan Zain Sucipto, dan dia bahkan lebih bersemangat, jadi dia segera membungkuk dan membuat undangan. Dia berkata dengan suara keras, "Silahkan, Tuan Renza." Semua orang pindah ke lobi di lantai pertama dari Villa Dharma Hermawan, meminta anggota keluarga Hermawan lainnya untuk bubar sementara, hanya menyisakan Roma Romiati, Zain Sucipto, dan Raya. Mereka berempat duduk di sofa penerima tamu, dan Tama langsung ke intinya dan berkata, "Tuan Hermawan, ketika Tuan Zain Sucipto dan Nyonya Roma Romiati berada di Amerika Serikat, mereka sudah berniat untuk menikah. Saya ingin tahu apakah Anda mendukungnya?" Dharma Hermawan berkata tanpa ragu, "Ya, saya mendukungnya 100%. Tama mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, mari kita tetapkan waktu untuk pernikahan. Selama Anda mengkonfirmasi waktu pernikahan, Taman Langit Istana Buckingham dapat digunakan oleh Anda kapan saja. Taman Langit ini adalah tempat perjamuan terbaik di Jakarta, tetapi tidak pernah menerima reservasi. Sejak didirikan, hanya Tama dan Alena yang mengadakan pernikahan di sana." Dari sudut pandang Tama, Zain Sucipto awalnya adalah anak laki-laki tertua Sucipto dengan status terkemuka, dan Roma Romiati adalah ibu kandung Raya. Karena dia ingin mengadakan pernikahan untuk mereka, dia tentu saja harus membuatnya lebih megah dan lebih mewah. Membiarkan mereka mengadakan pernikahan mereka di Taman Langit adalah solusi terbaik yang bisa diberikan Tama sejauh ini. Raya juga sangat senang ketika mendengarnya. Dia pernah tinggal di Istana Buckingham untuk sementara waktu, dan tahu bahwa Taman Langit Istana Buckingham luar biasa mewah dan indah, memiliki pernikahan impian yang tiada taraf. Zain Sucipto juga sangat berterima kasih, dan menangkupkan tangannya ke arah Tama dan berkata, "Terima kasih Tuan Renza telah mewujudkannya." Setelah itu, dia berkata, "Mengenai waktu pernikahan, saya pikir lebih cepat lebih baik jika ada cukup waktu persiapan. Bagaimana menurut Anda?" Tama tersenyum dan berkata, "Saya tidak keberatan." Dharma Hermawan di samping berkata, "Saya telah membaca almanak, ada beberapa hari baik di bulan Agustus, dan Agustus ke-8 adalah yang paling banyak, dan masih ada sekitar 1 minggu tersisa. Meski waktunya agak terburu-buru, jika langkahnya lebih cepat, itu sudah cukup. Apalagi Tuan Renza sudah mengeluarkan taman gantung Istana Buckingham untuk keduanya dari mereka untuk digunakan memesan harus selesai dalam seminggu, jadi saya sarankan memilih hari ini." Raya bertanya tanpa sadar, "Tanggal 8 Agustus agak terburu-buru, gaun pengantin ibu belum dipilih." Tama tersenyum dan berkata, "Gaun pengantin itu mudah ditangani. Satu-satunya toko di sini yang berspesialisasi dalam gaun pengantin, diinvestasikan oleh Anya Handoko dari keluarga Handoko. Saya akan meneleponnya dan kalian bisa pergi dan pilih kapan saja." Zain Sucipto langsung berkata dengan bersemangat ketika mendengar ini, "Dalam hal ini, maka atur saja pada tanggal 8 Agustus. Di Jakarta, hampir tidak ada sumber daya yang tidak dapat disesuaikan oleh Tama. Hotel, gaun pengantin, iring-iringan mobil, 3 elemen terpenting dari sebuah pernikahan. Tama dapat memberikan Zain Sucipto dan Roma Romiati yang terbaik di Jakarta." Juga dengan dukungan Tama, Zain Sucipto dan Roma Romiati merasa lega dengan jadwal pernikahan mereka pada tanggal 8 Agustus. Zain Sucipto berlutut di tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tama menghentikannya, dan berkata, "Anda bisa mulai menyusun daftar tamu untuk pesta pernikahan sekarang. Secara teori, saya tidak akan mengganggu siapapun yang Anda undang. Tapi ada satu premisnya adalah bahwa kata-kata dari orang-orang yang Anda undang ke sini pada dasarnya dapat dikontrol." Tama menatap Roma Romiati dan berkata terus terang, "Bagaimanapun, Nyonya, saya khawatir ini akan memicu badai di bidang medis yang bergolak. Penyembuhan diri sendiri yang tidak dapat dijelaskan dari kanker stadium lanjut jarang terjadi dalam sejarah kedokteran.
tetapi kadang-kadang terjadi, tetapi generasi anggota tubuh yang terputus tidak pernah terjadi. Dalam seluruh sejarah pengobatan manusia. Tama melanjutkan kalimatnya, oleh karena itu, saya harap para tamu di perjamuan Anda, saya dapat tutup mulut tentang masalah ini. Roma Romiati berkata dengan hormat, Tuan Renza, karena saya kehilangan lengan kanan saya telah kembali ke kampung halaman saya di Malang, dan diam-diam melahirkan Raya, dan menghabiskan sepanjang hari di kompleks keluarga Hermawan. Saya hidup dalam pengasingan, kecuali keluarga Hermawan dan keluarga Sucipto, hampir tidak ada yang tahu tentang lengan saya yang patah, dan hampir tidak ada orang luar yang mengenal saya. Zain Sucipto juga berkata dengan hormat, tolong yakinlah, Tuan Renza, saya tidak akan mengundang beberapa teman lain. Datanglah ke pernikahan saya dengan Roma Romiati, selain Anda dan orang kepercayaan Anda, saya hanya mengundang keluarga Sucipto untuk hadir untuk bersaksi. Oke, Tama mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan mengirim seseorang untuk menemanimu sebelum pernikahan, bawa lelaki tua dari keluarga Sucipto dan putramu Jevi Sucipto ke Jakarta. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, tapi saya akan mengatakan kata-kata buruk saya dulu, mereka berdua datang dari Madagaskar setelah menghadiri pernikahan kalian. Jika kamu sedang berziarah, kembalilah ke Madagaskar, dan jika kamu bersujud di jalan, kamu masih harus kembali dan melanjutkan ziarahmu. Zain Sucipto mengangguk, dan berkata dengan hormat, semuanya sesuai dengan pengaturan Tuan Renza. Tama memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, kapan kamu akan mendapatkan sertifikatnya? Sebelum pernikahan, atau setelah pernikahan? Zain Sucipto berpikir sejenak, lalu berkata, jika memungkinkan, itu seharusnya sebelum pernikahan. Jika Tuan Renza mengizinkan saya pergi dari sini, maka saya akan mengambil setengah hari untuk kembali ke Surabaya dengan Roma Romiati untuk mendapatkan sertifikat. Setelah berbicara, dia dengan cepat menambahkan, tidak peduli jika Tuan Renza berpikir itu tidak cocok, kita bisa menebusnya setelah menikah. Tama berkata dengan ringan, silakan, kebanyakan orang mendapatkan sertifikat terlebih dahulu dan kemudian mengadakan pernikahan. Karena kamu memiliki ide ini, saya tentu saja mendukung itu. Zain Sucipto berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuan Renza, saya akan mengatur pesawat dan waktu, dan kembali dengan cepat. Tama mengangguk, dia menatap Raya lagi, dan berkata, Raya, selama periode ini waktu, kamu harus berbicara dengan Devano tentang persiapan pernikahan. Jika kamu butuh bantuan, kamu dapat menemukannya. Nona Anya Handoko, saya akan memberitahumu nanti. Biarkan dia membantumu untuk mengurus gaun pengantin. Jika kamu membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya kapan saja. Raya buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Renza. Tama berkata dengan tenang, kamu tidak harus sopan dengan saya. Hati Raya terasa menghangat, dan pada saat yang sama, rasa gembira muncul secara spontan. Tama kemudian berkata lagi, kamu akan sangat sibuk minggu depan, jadi saya tidak akan terlalu mengganggumu. Melihat Tama hendak pergi, Raya dengan cepat berkata, Tuan Renza, Raya masih punya sesuatu untuk diminta persetujuan Anda. Tama bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan? Raya menjelaskan, ketika saya berada di Amerika Serikat, Tuan Ito memberitahu saya secara pribadi bahwa ayah dan ibu saya adalah semua disukai oleh Anda. Saya bisa menjadi orang dengan anggota tubuh yang sehat lagi. Jika orang tua saya mengadakan pernikahan di masa depan, saya berharap mengundang Nanako dan ayahnya untuk menghadiri pernikahan. Nanako, Tama tidak terlalu banyak berpikir ketika mendengar ini. Lalu dia berkata terus terang, karena dia berkata begitu. Apakah akan mengundang atau tidak, terserah kamu untuk memutuskan. Raya sedikit mengangguk, dan berkata, kalau begitu saya akan meneleponnya nanti.
Meskipun Raya tahu bahwa Nanako Ito ingin menghadiri pernikahan orang tuanya, kemungkinan besar dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Tama. Tapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa kasih sayang Tama untuk Nanako jauh lebih dari itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa dan tidak boleh dengan sengaja menghindari masalah ini hanya karena keduanya akan bertemu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.